Selamat pagi. Ini video yang terakhir dari pidato dari Wakil Kepala BEM UI. Kita dengarkan videonya. Hari ini kita masih menanyakan pertanyaan yang sama kepada rezim yang hari ini berkuasa. Untuk siapa kalian berkuasa sebetulnya? Dan 60 tahun sejak Tritura yang juga sejarahnya dipahat di gedung ini, 28 tahun sejak reformasi, pertanyaan itu ternyata masih belum terjawab teman-teman sampai hari ini. Berganti orang, berganti nama, tapi motifnya selalu kita pertanyakan. Dan ketika ada yang menanyakan kira-kira kapan mahasiswa akan... Video ini mengingatkan saya pada tahun 89 saat saya mahasiswa di Universitas Indonesia Magister Manajemen. Dan rupanya selama 37 tahun ini, ya sejak tahun 90 sampai sekarang, itu keresahan mahasiswa itu masih terus disuarakan. Intinya adalah mereka merasa concern atau sedih dengan keterpurukan ekonomi, kebangkrutan pemerintahan, neraca yang fiskal yang tidak seimbang, defisit yang terlalu lebar, dan indikator-indikator ekonomi yang memburuk seperti nilai tukar dan indeks IHSG yang terus menurun. Nah, ciri-ciri sebuah pemerintahan yang saya bilang ya sakaratul maut itu adalah terjadinya kebimbangan atau kebingungan, ya terutama dalam kasus pencopotan Jampitsus. Ini berita dari beberapa pengamat. Dari pihak Kejaksaan Agung, Sabtu 11 Juli 2026 sekitar jam 5 ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan. Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Kemerdekaan atas harta dari Jampitsus. Salam Indonesia, salam untuk atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis 16 Juli 2026, Hotman mengaku bingung dengan status hukum Febri yang disebut menyandang dua status sekaligus. Dalam unggahannya, Hotman Paris menuliskan bahwa Febri berstatus tersangka. Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya jajaran di bawahnya berani menuntaskannya dengan keberanian yang sama. Jadi mari ditarik benang merah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 16 Juli 2026, Hotman mengaku heran dengan perubahan status hukum Febri. Jadi pengamat-pengamat itu saling bertentangan ya. Si A, si B, si C gitu loh. Dan intinya adalah bahwa teori saya mengatakan bahwa ketika seseorang itu bertemu dengan hierarki di atasnya, itu adalah sebuah hidayah gitu. Maka Jampitsus ini juga sekarang kelojotan karena dia bertemu dengan hierarki di atasnya, yaitu Kapolri, Presiden, yang secara berurutan. Presiden juga ketanggor bertemu dengan hierarki yang di atasnya, di mana lembaga tinggi negara, Jaksa Agung, itu tidak serta-merta bisa dicopot. Maka pada waktu mereka itu masing-masing Jampitsus ketemu atasannya, hierarki atasannya,
dia merasakan hidayah itu ya. Jadi seperti ketemu malaikat Jibril, dia akan kelojotan dan mengalami sakaratul. Demikian juga Prabowo yang bingung ketika menghadapi konflik di antara lembaga tinggi negara. Inilah keadaan kita yang sekarang. Kalau kita telusuri nih, perseteruan antara jaksa dengan polisi ini dimulainya dari mana? Abang tahu nggak dua perseteruan itu siapa yang paling dipermalukan? Siapa? Presiden. Oke. Satu, presiden nggak punya wibawa. Kedua, presiden terlihat nggak bisa mengendalikan bawahannya. Ketiga, dua orang ini bukan orangnya presiden. Kenapa? Kalau dia orangnya presiden, dia tidak berseteru di ruang publik. Perseteruan Kapolri dan Jaksa Agung itu mempermalukan wajah presiden dan mempermalukan pemerintah Republik Indonesia. Orang udah takut datang ke Indonesia, Bang. Ngelihat pejabatnya ngeri, penegak hukum begitu, ngeri takut ah. Bawa uang semua kabur keluar. Hukum aja bisa dibolak-balik. Bagaimana ceritanya jaksa ditangkap polisi terus tiba-tiba polisi nyerahin perkara ke jaksa? Lu aja yang nangani ya. Nggak ada undang-undangnya, Bang Indra. Yang ada pelimpahan berkas P21. Tapi penyerahan perkara nggak ada undang-undangnya. Lo kalau mau jahat ya bikin dulu rumusan undang-undangnya supaya menipu tuh sedikit agak teratur lah. Perkara nggak ada undang-undangnya ya? Mana kan dokter bidang ilmu hukum toh? Nggak ada mengalihkan perkara dari polisi ke jaksa tuh belum pernah. Dan dalam sejarah Republik itu nggak ada begitu, Bang Indra. Sejak kolonial sekali. Nggak ada, baru ini rejim paling buruk. Kalau Presiden Prabowo membiarkan ini presiden paling buruk sepanjang sejarah ini.